mereka. Nanti saudara akan baca. Berani mereka protes sama Tuhan, mati. Hari ini kita bersyukur, ngomel sama Tuhan, Tuhan masih ampuni. Gitu. Cuman mau berapa sering saudara ngomel sama Tuhan? Ya. Maka sebelum terjadi ngomel-ngomelnya ini, Tuhan buatlah sebuah skema, aturan yang bisa mendatangkan kemegahan, kesenangan, tapi satu sisi bisa boring juga. Nah itu sebabnya kita kembali ke pasal 10 ya. Ke pasal 10 saya sudah buatkan catatan kepada saudara supaya cara saudara melihat pasal-pasal ini lebih mudah. Dalam Bilangan pasal 10 dituliskan di situ ada dua kelompok cerita. Pertama tentang aturan peniupan nafiri dan yang kedua adalah aturan keberangkatan. Ya. Dua aturan saja, aturan peniupan nafiri dan aturan keberangkatan. Ya, kalau sudah muncul sudah enak. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 10, maka hanya ada dua aturan utama, yaitu peniupan nafiri saja, dan yang kedua adalah peniupan nafiri ditambah dengan tanda semboyan. Gitu. Jadi ada, saya tidak tahu seperti apa tanda semboyan ini. Apakah ada panji-panji yang akan digerakkan seperti seperti dulu kalau saudara belajar pramuka, ada yang namanya semapur. Ya, saudara harus belajar memindahkan titik atau tanda Morse itu menjadi gerakan bendera. Kalau A itu gimana gitu ya. Nah, kayak gitu kan ada ya ikut pramuka. Yang tua-tua pernah pramuka enggak nih? Ya kalau enggak pramuka prabelakang lah, udah terlampau tua kali ya. Gitu. Kalau yang dulu zaman saya masih dapat itu pramuka. Saya dulu pernah menjadi penggalang. Artinya penggalang adalah yang harus paling depan untuk memberi komando. Cuman saudara percaya atau tidak, sampai hari ini saya lupa semua gerakannya. Ya, saya hanya tahu gerakan itu menengadah ke langit saja. Itu tandanya adalah berserah pada Tuhan. Gitu ya. Kalau yang gerakan yang lain saya sudah nggak pinter lah, lupa. Dulu saya adalah salah satu dari penggalang itu. Jadi rupanya untuk mengumpulkan umat Allah dan menggerakkan umat Allah, Tuhan tahu ini barisannya panjang sekali. Nanti saudara lihat di dalam catatan saya di paling bawah nanti ini biar dulu di sini, jangan digeser dulu. Saudara nanti bisa menghitung kira-kira panjangnya barisan itu seperti apa. Itu dan tidak mungkin Musa itu akan memberi komando dengan suaranya berteriak. Jelas tidak mungkin, ya. Kita pernah membuat sebuah peragaan, saudara. Lebih enak berteriak di perbukitan-perbukitan di wilayah Israel dibanding berteriak di padang gurun Sinai. Nanti kalau saudara pergi ke sana, ya, satu waktu saudara nggak lama lagi lah, saya akan pergi. Kalau saudara mau ikut silahkan daftar, bayar tapi ya, gitu. Kalau di perbukitan-perbukitan di Israel, kita berkata hai gitu, itu angin akan membawa itu ke atas, saudara. Jadi orang yang ada di atas bukit bisa mendengar suara kita yang di bawah. Karena memang tekanan angin kan dari bawah itu kan ke atas, suara ikut di bawah. Tapi di padang gurun Sinai, saudara mau teriak sampai capek, angin akan bawa suara kita pecah kemana-mana. Jadi kan gak mungkin Musa mau teriak-teriak. Jadi Tuhan cari cara, dan caranya adalah buat nafiri. Cukup 2 nafiri. Supaya ada ketentuan yang bisa dibuat dari aturan ini, seperti saudara baca. Kalau hanya untuk mengumpulkan pasukan, mengumpulkan orang Israel, lihat ayat yang kedua. Supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ayat 3, apabila kedua nafiri ditiup, segera umat itu berkumpul kepadamu di depan pintu kemah.
Kalau cuma 1 ayat 4, maka yang kumpul pemimpin-pemimpinnya. Jadi cara ngumpulinnya seperti itu. Sekali ditiup berarti pemimpin pasukan. Hanya ada 12 pemimpin pasukan. Itu yang kumpul. Tapi kalau mau dikumpulkan semua, maka harus dua-duanya ditiup. Kan 2 nafiri ini. Dua-duanya ditiup. Jadi zaman dulu sudah ada, saudara. Ya, apa yang sekarang kalau di gedung-gedung itu diberikan sebuah ruangan gitu, assembly point begitu ya, untuk emergency point. Wah, kita Losofan belum punya itu, saudara ya. Emergency pointnya udah di ruangan ini aja, saudara. Ya, aman atau tidak aman di ruangan ini aja, gitu. Hidup syukur, mati ketemu Tuhan, gitu. Udah nggak punya lagi kita assembly point di mana, paling ya sudah kumpulnya kalau mau yang paling aman di sana di lapangan Lokasari, wah gitu. Jadi caranya seperti itu. Tetapi kalau kemudian umat Allah ini akan berangkat, maka ditambahkan dengan tanda semboyan. Nah itu yang kita lihat mulai ayat yang ke-5. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kali, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Tapi rinciannya ini nanti baru akan ditulis mulai ayat 11 rinciannya. Tapi rupanya dalam perjanjian lama sudah dibuat aturan oleh Tuhan bahwa tanda untuk memanggil dan mengumpulkan, itu menggunakan nafiri atau shofar kalau dalam bahasa Ibrani-nya, atau sangkakala. Nanti akhir zaman ketika Tuhan datang kembali, cara ini dipakai. Hanya untuk mengumpulkan orang-orang dari 2 lokasi utama. 1, mereka yang mati yang ada di dalam kubur. Cara Tuhan untuk memanggil mereka juga dengan meniupkan nafiri. Keluar mereka dari dalam kubur. Wih, saudara pikir kok bisa ya? Kan udah gak ada apa-apa di kubur. Udah gak ada jasad. Paling mungkin masih ada tulang-tulang. Tulang-tulang pun belum tentu ada yang masih utuh. Mungkin ada yang juga sudah hancur. Kemudian bangkit. Kenapa bisa? Karena ada bunyi nafiri. Lalu yang kedua, lokasi kedua adalah yang ada di dalam penyingkiran. Ada di tempat di mana Tuhan pelihara umat Tuhan ini yang tidak mati, sampai dengan antikristus datang tidak mati, maka Allah harus pisahkan mereka dengan kelompok orang-orang berdosa. Nah, untuk dikumpulkan di tempat yang sama dengan kelompok pertama tadi, yaitu yang bangkit dari kematian, itu cukup juga dengan bunyi nafiri atau sangkakala. Makanya ada lagu zaman dulu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Harus ada betul itu. Karena kalau nafiri dibunyikan dan umat Tuhan itu tidak ada di barisannya, maka mereka akan dihukum Tuhan karena langsung kena hukuman tidak taat aturan. Ini cuman perkara nafiri ini. Tapi itu tandanya bahwa Allah ingin suara yang datang dari Tuhan harus didengarkan. Walaupun suara itu hanya untuk mengumpulkan. Saudara berkumpul di tempat ini, pakai nafiri nggak? Nggak ada ya nafiri. Nafirinya itu dari suara WA, gitu. Tapi WA itu nggak alkitabiah, saudara. Cuman itu aja udah ditunggu banget.
Ada anak Tuhan yang gak mau ke gereja. Kenapa? Gue gak di WA soalnya. Haruskah saya bunyikan nafiri, saudara? Betul-betul nafiri. Karena apa? Nggak di WA, nggak mau datang ke gereja. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada ya. Di sini kan datang ke gereja nggak perlu di WA. Gitu. Hanya perlu diingatkan minggu sebelumnya. Sama aja ya. Ya begitu. Jadi supaya saudara tahu apa yang dipakai di masa yang akan datang, sudah ada di masa yang lalu. Dan nafiri ini ternyata saudara bukan masalah bagus atau tidaknya barangnya. Coba saudara lihat 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ketika Paulus berbicara tentang karunia roh. 1 Korintus 14 di mana ya tentang nafiri yang dikatakan bahwa kalau hanya sekedar bentuknya maka tidak akan ada impactnya. Ayat 8 ayat 8 sebenarnya dari ayat 6 kita perlu baca ini. 1 Korintus 14 dari ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi. Alat-alat tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling, kecapi, ini semua alat-alat kita ini tidak ada jiwanya, tapi ada bunyinya. Betul kan? Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Jadi ini mati, tapi yang memberikan kemudian suasana, kegairahan, apalagi motivasi, kehidupan itu suara. Kan begitu. Lalu di ayat 8, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Jadi nafiri itu dibuat supaya berbunyi. Tidak berbunyi, maka tidak akan ada arti. Begitu juga lah dalam hidup kita, saudara. Hidup ini sebenarnya hanyalah benda mati saja. Karena toh nanti tubuh kita ini perginya juga akan ke liang kubur. Tapi yang memberikan arti, bahkan sampai tadi Paulus bilang ada penyataan Allah di sana, ada pengajaran di sana, bunyi. Maka saudara jadi anak Tuhan nih hidup harus berbunyi. Tapi bunyinya bagaimana? Ada bunyi false, ada bunyi yang terang tadi kata Alkitab. Perjanjian Lama mengatur 1 kali dia dibunyikan yang kumpul pimpinan. Dua-duanya dibunyikan yang kumpul seluruh masa. Ada artinya. Ada artinya kalau mulut ini mengeluarkan bunyi. Supaya orang berkumpul. Supaya orang tahu bahwa yang bersama dengan saudara itu Tuhan. Setiap kali berbicara, ternyata bicaranya ini bobotnya pengajaran. Satu kali, saya lupa tahun berapa, berdiskusilah saya dengan kelompok oma-oma, sebutlah begitu, hampir oma. Saya pikir kelompok oma-oma yang dibicarain apa sih gitu ya. Tapi lama-kelamaan saudara, makin kagum saya dan makin interest saya
ketika dalam pembicaraan itu isinya berat loh saudara. Mulai dari tentang pemilihan Allah atas orang-orang percaya, kemudian sampai kepada kedatangan Tuhan, Yerusalem baru. Saya bilang ini konsumsi yang jarang oma-oma punya. Oma-oma loh ini. Tapi yang dibicarakan bobotnya berat. Tahu gak saudara apa yang saya pikirkan? Berarti di dalam hidupnya isinya kayak apa itu? Penuh dengan pengajaran. Mungkin buat mereka jangan-jangan kalau cuma sekedar kesaksian, kecil. Yang lebih berat dong bicaranya. Oke. Kita nggak mau tahu soal perang segala macam, biar anak muda ini. Kita nggak mau tahu soal teknologi, chip, semikonduktor, biar aja tuh yang muda-muda. Yang kita tahu bahwa Alkitab akan bicara tentang masa yang penuh dengan kegemilangan. Wih, berat itu omongannya. Untuk ukuran oma-oma, itu komunitas yang paling jarang saya temui. Biasanya anak muda, tapi anak muda sekarang, saudara, juga belum tentu tahu juga firman Tuhan. Jadi suara ini harus berisi. Hidup kita harus berisi supaya suara ini dapat mengumpulkan orang. Mungkin memang suara kita gak sekenceng nafiri. Tapi kalau impactnya bisa mengumpulkan lebih banyak orang untuk interest, untuk suka dengan kebenaran, maka saya katakan suara saudara lebih keras dari nafiri. Kan saya baca lagi tadi 1 Korintus 14 ayat yang ke-7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Satu saat dalam hidup kita bisa membunyikan tentang pertolongan Tuhan. Satu saat dalam hidup kita bisa bunyikan tentang ujian. Satu saat dalam hidup kita tahu bisa berkata-kata tentang penderitaan. Tapi satu kali juga kita bisa berkata-kata tentang berkat, tentang umur panjang. Semua tahu. Wah, kalau udah begitu, itu mungkin merupakan keinginan yang paling ideal, saudara. Supaya semua orang tahu. Supaya semua orang pada akhirnya memperoleh apa yang disebut kemudian oleh Alkitab sebagai kelompok orang percaya yang serupa dengan Kristus. Rabu besok di PA, saya akan bicara lebih khusus tentang gereja sempurna. Karakternya ini salah satunya. Nah, saudara ini mau cari apa di dalam dunia? Ayo, mau cari apa di dalam dunia? Saya kasih pilihan sama saudara. Ya, mau cari uang, cari anak, cari rumah, cari properti lain, cari saham, cari sorga. Cari semua, Pak. Wow, bagus, cari semua. Mana yang lebih dulu kau cari? Itu pertanyaannya. Kan gak bisa kita cari ini semua dalam waktu bersamaan. Pakai ayat Alkitab. Cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Gitu. Kalau bisa begitu sih indah, saudara ya. Tapi kalau tidak, orang sekarang kan akan mencari dulu dari yang paling kecil sampai kemudian cari yang paling besar. Yang bisa mengamankan. Yang bisa paling tidak kalau yang besar hilang, yang kecil saya masih bisa pegang. Semua yang kecil-kecil, rumah kecil, kendaraan kecil, saldo kecil, pokoknya yang kecil-kecil dulu. Nanti kita cari yang besar-besar. Tidak masalah sih buat saya. Tapi kalau dalam hidup kita yang disuarakan cuman itu, pasti nanti isinya kekhawatiran. Pasti saudara. Kalau dalam hidup saudara cuman itu yang disuarakan, pasti isinya adalah kecemasan. Karena saudara pikir belum punya apa-apa, Oh, masih punya sekian, masih punya sedikit, belum punya apa-apa. Tapi ada orang yang dengan berani
menyuarakan dalam hidupnya satu kebenaran, walaupun bukan berarti mengabaikan hal yang lain. Semua yang diperlukan oleh hidup kita, yang diperlukan untuk bertahan hidup, tidak apa-apa, saudara. Kita dapatkan, kita kejar. Namanya juga hidup butuh semuanya. Hidup butuh makan, hidup butuh hiburan, tidak masalah. Tapi suarakanlah kepada dirimu sendiri, kepada orang-orang di rumah tentang Tuhan dan pekerjaannya. Minimal membuat kita juga terbangun. Kalau nggak bersuara, maka hidup saudara ini percuma, saya katakan. Jadi pelan-pelan saya kadang-kadang memikirkan dengan geli. Gereja Tuhan, kalau sudah terlalu banyak jumlah jemaat tetapi tidak bersuara, saya katakan jemaat itu mati. Bukan karena kuantitasnya yang dihitung, tapi bukankah hidup ini harus menceritakan tentang Tuhan? Sebab kalau tidak, Paulus bilang tidak ada gunanya. Bahkan kita tidak tahu lagu apa yang mau kita nyanyikan. Tidak ada suara. Saudara mau berdiri di samping keyboard ini, saudara mau nyanyi lagu apa coba? Bingung kan? Semua lagu banyak pilihan. Tapi kalau disuarakan satu nada, ting, gitu. Saudara kemudian naikkan satu pujian. 7 nada kayak berpacu dalam melodi. 7 nada, saudara tahu ini lagunya ini. Ada intronya, saudara tahu lagunya ini. Hidup harus bersuara. Benda mati tidak ada gunanya, itu sudah pasti. Karena dia tidak berjiwa. Saudara berjiwa atau tidak? Maka jangan sampai tidak bersuara. Supaya saudara gak bingung, saya mesti suara apa? Dengar banyak-banyak dari firman Tuhan, supaya saudara bisa ngomong banyak-banyak. Sebab kalau belum tahu apa-apa, maka jangan berani ngomong apa-apa. Setuju? Setuju gak? Kedinginan saudara ya kayaknya. Jangan berani ngomong apa-apa kalau saudara belum tahu apa-apa. Marketing berani ngomong, jualin produknya kalau nggak tahu apa-apa, kelemahannya segala macam. Saya pernah ikut satu orang marketing saudara di bidang timbangan. Dia cuma yang bilang, kamu diam aja ya. Karena saya tahu, seluk-beluknya saya tahu. Sampai hal yang paling buruk saya tahu. Coba dia bilang, karena ini teman, kamu diam aja. Saya mau jualan nih. Oh ya udah, pokoknya apapun yang kamu dengar dari saya, kalau ada yang aneh-aneh, kamu diam aja. Oke, saya nggak tahu tuh, saya polos saudara orang. Mulailah si marketing ini. Ini besi ini bagus ini, utuh, belum pernah terpotong segala macam. Saya kaget. Loh, itu besi sambungan loh. Cuman karena saya dipesan, diam aja. Oh, rupanya ilmu marketing begitu ya. Itu suara orang marketing. Bohong boleh nggak ya? Makanya ketika itu belajar, oh gitu cara suara marketing tuh kayak begitu gitu ya. Ya sudahlah. Itu urusannya kan pebisnis. Saya waktu itu belum pebisnis, bukan pebisnis, saya hamba Tuhan. Cuman satu kenal lagi sama bisnismen, tetapi dia juga adalah pemimpin wadah, pemimpin chapter gitu. Kalau satu gereja disebut dengan pemimpin chapter dari sebuah fellowship, businessman fellowship. Sama pesannya, Bro kan masih belajar, bro pokoknya lihat kalau ada yang lain pokoknya dengan faktanya, bro diem aja. Saya ngomong. Mulailah ngomong. Datanglah ke persekutuan kami. Kami berdoa itu tiap hari 3 jam untuk gini. Nah, sudah 3 jam. Perasaan cuma 30 menit. Waktu itu saya ngikut. Gitu. Cuma saya dipesan lagi. Oh gitu. Marketing gereja. Bohong lagi gitu. Saya jadi bingung nih marketing mana yang boleh bohong dan marketing mana yang gak boleh bohong gitu ya. Tapi itu saudara tahu ya, sulitnya bersuara dari hidup ini.
Benar atau tidaknya saudara yang menilai. Tapi yang bisa memberi kehidupan, yang bisa bahkan mengumpulkan seseorang, haruslah suara yang tegas, suara yang terang yang Paulus istilahkan. Dengan kata suara yang terang, arti suara terang bukan kerasnya, tapi suara yang jujur, suara yang transparan, suara yang apa adanya. Itu sebabnya Tuhan minta supaya anak-anak Harun, karena ini harus anak-anak Harun yang meniupkannya, buat nafiri. Tapi nafiri itu akan mewakili suara Allah, saudara. Cuman suara tet gitu doang kok. Tahu-tahu orang bisa mengumpul. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Tuhan? Suara itu kan hanya merupakan simbol saja, tanda saja. Tapi oleh karena Tuhanlah kemudian bergegaslah, bergeraklah bangsa ini untuk berkumpul dan menerima firman Tuhan. Ini Alkitab punya jiwa enggak? Enggak punya. Maka kalau enggak dibuat suaranya, enggak dibunyikan ini Alkitab, Alkitabnya pun enggak berguna, hidup saudara juga ikut enggak berguna. Maka Alkitab ini disuarakan. Kan kepada Musa dikatakan, hai Musa, katakanlah kepada orang Israel, perdengarkanlah. Jadi saudara kalau baca Alkitab jangan baca dalam hati, itu gak ada suaranya. Jangan. Apa coba? Belum tentu juga saudara tahu. Gitu. Suara, makanya pakai kata perdengarkan, artinya walaupun yang gak ada yang dengar, cuman saudara sendiri yang dengar, tetapi yang dianjurkan firman Tuhan adalah perdengarkan. Jadi artinya saudara harus membaca dengan bersuara, walaupun yang dengar cuman kupingmu sendiri. Tujuannya supaya terbangun sikap. Bacalah, kalau perlu baca tadi Bilangan pasal yang ke-10, ayat yang ayat yang pertama tadi saudara baca, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya gak harus keras-keras juga kan, tapi juga jangan sampai menjadi suara hati. Sebab di dunia ini yang sering bersuara dalam hati itu sinetron. Coba sinetron, kadang-kadang diem, toto orang lain bicarain. Waduh, ada dia nih, gitu kan. Nah itu makanya jangan jadi pelaku sinetron saudara yang suka berbicara dalam hati. Ada yang suka bicara dalam hati di sini? Mulai bicara dengan bersuara. Jadi kalau baca Alkitab mau bersuara? Mau nggak? Ya, nanti mulai minggu depan saya japri satu-satu ya. Sudah baca dengan bersuara? Begitu kira-kira. Ya. Lalu kemudian saya minta rekamannya. Gitu. Bersuaralah saudara supaya hidup ini juga terbiasa untuk saudara suarakan. Nah itu mengasahlah suara. Tapi setelah suara ini berhasil mengumpulkan banyak orang, apa yang Tuhan lakukan? Mengatur barisan. Nah mari kita sekarang ke ayat 11. Di ayat 11 sampai ayat yang terakhir ya. Sampai ayat terakhir. Tetapi yang saya mau baca semuanya dari sampai ayat yang ke-18. Walaupun sudah saya sajikan gambar ini, ya, maka saudara akan tahu bahwa aturan keberangkatan ini tidak akan berubah sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Aturannya ada di ayat 11. Pada tahun yang kedua, bulan yang kedua, tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari kemah suci, tempat hukum Allah. Kemarin kita sudah bahas kalau awan itu naik, maka tandanya mereka harus berangkat. Tapi berangkat tidak bisa berkerumun, berangkat tidak bisa bergerombol. Di sini saudara tahu bahwa berangkatnya itu sudah diatur. Diatur berdasarkan apa? Berdasarkan bunyi nafiri. Gitu. Kita lihat ayat 12. Lalu berangkat orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran.
Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bayangkan saudara ya, setelah sekian lama mereka mengembara, berjalan, paling tidak paling kurang sudah 14 bulan. Mereka belum pernah mengalami atau mereka belum pernah mendengar langsung titah Tuhan yang mengomando perjalanan mereka. Etapa pertama dari Mesir itu komando dipegang Musa. Tetapi disinilah Alkitab berkata untuk pertama kalinya Allah sendiri yang kemudian mengambil komando untuk menggerakkan umat Tuhan. Itu kan jelas dikatakan. Kenapa? Ayat 14. Terdahulu berangkat laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda. Menurut pasukan mereka yang mengepalai laskar itu ialah Nahason. 9 ayat yang ke-15. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar. Berarti Isakar yang kedua. Yang ke-16 itu Sebulon. Baru setelah itu ayat 17. Kemah suci dibongkar dan berangkat Bani Gerson dan Bani Merari. Ya, coba naikin slide-nya sekarang. Saudara akan lihat urutan keberangkatannya itu. Saya nomor-nomerin. Belum dinaikin nih apanya, slide-nya. Jadi dari nomor-nomor itu saudara akan tahu bahwa barisan-barisan ini akan terus akan terus berada di tempatnya, saudara ya. Akan terus berada di barisannya tanpa dapat dirubah. Mana dia? Terus kepanjangan deh. Ya itu dia, ada nomor-nomornya. Iya. Nomor 1 harus Yehuda, nomor 2 Isakar, nomor 3 Sebulon, nomor 4 kemudian Merari, nomor 5 Gerson, nomor 6 Ruben, nomor 7 Simeon, nomor 8 Gad, nomor 9 Kehat. Jadi kalau saudara ikuti, saya belum kasih gambarnya, nanti saya kasih gambarnya. 3 suku di depan, lalu kemudian barisan keempat, 3 suku itu Yehuda, Isakar, Sebulon, baru kemudian barisan keempat itu Gerson dan Merari yang mengangkut semua peralatan kemah sembahyang, kemah pertemuan. Pagar-pagarnya, kayu-kayunya. Jadi mereka ada di barisan keempat. Di barisan setelah 3 suku pertama. Lalu setelah itu barisan yang ke-567 diisi oleh barisan dari suku-suku selatan. Suku selatan itu adalah Ruben, Simeon, dan Gad. Baru kemudian barisan yang ke-8 itu Kehat. Siapa Kehat? Dalam minggu-minggu lalu saudara tahu Kehat ini adalah suku yang harus mengusung 7 peralatan utama. 6 peralatan bukan 7, 6 perabotan utama di dalam kemah pertemuan. Mulai dari tabut perjanjian, lalu ada kaki dian atau kandil, ada meja roti, lalu ada mezbah pedupaan, kemudian ada kolam pembasuhan, dan ada korban bakaran. Ini 6 perabot utama yang boleh memikulnya adalah Kehat. Dan Kehat ada di barisan ke-8. Dilindungi oleh 2 kelompok barisan dari suku-suku perkemahan timur dan suku-suku perkemahan selatan. Baru nanti 6 baris berikutnya itu sudah diatur suku-suku dari perkemahan barat dan suku-suku dari perkemahan utara. Ada Efraim, Manasye, Benyamin, lalu kemudian Asyer, Naftali, sampai belakang, dan begitu urutannya. Kalau nanti mereka berhenti, maka yang harus berhenti duluan ya dari barisan pertama. Lalu nanti orang-orang Kehat inilah
yang harus menaruh dulu 6 perabot itu, ditutup dulu kemudian dengan kain. Ini kan minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Baru setelah itu kelompok Gerson Merari pasang dia punya pagar-pagar segala macam, layar-layar dipasang. Baru terakhir Harun dan anak-anaknya yang akan merapikan 6 perabot ini, karena cuma mereka yang boleh pegang-pegang perabot kudus. Setelah itu baru orang Israel masuk ke dalam perkemahan masing-masing. Siapa di timur, siapa di selatan, siapa di barat, siapa di utara, tidak boleh berubah sesuai urutan. Yang di timur Yehuda, Isakar, Sebulon, kemah situ. Yang di selatan ada Ruben, Simeon, dan Gad, berkemah di selatan. Yang di barat ada Efraim, Manasye, dan Benyamin, berkemah mereka. Tahu nggak saudara sebenarnya apa yang sedang mau digambarkan oleh penulis kitab Bilangan dengan detail seperti ini? Bahwa pekerjaan Allah itu kalau diperhatikan itu punya sisi yang disebut dengan keindahan. Ini indah sekali. Kalau dilihat ini dari jauh, seandainya ada bangsa-bangsa luar, lihat saudara ya, pergerakan mereka ini, detail-detailnya, mereka pasti akan bilang luar biasa ini. Kayak Pak Abun nanti. Gitu. Ya, luar biasa itu. Artinya apa? Mendatangkan kekaguman. Itu makanya saya pilihkan judul ini. Pekerjaan Allah itu indah, saudara. Ada keindahan dari pekerjaan Allah, sehingga tidak salahlah seorang Paulus, rasul yang memang mengenal betul hati Tuhan, menulis nasihat kepada Timotius bahwa seorang pelayan Tuhan pun harusnya juga menginginkan pekerjaan indah. Teratur, tertib sekali. Hanya dengan nafiri tahu kumpul di mana, barisannya di mana, jalannya kayak apa. Begitu nafiri juga dibunyikan, tepat ketika awan berhenti, mereka tahu harus ngapain. Mereka tunggu kelompok lain dulu selesai ngapa-ngapain, baru mereka akan ngapain. Itu semua diatur. Musa gak perlu pusing. Nggak perlu. Kalau sekarang banyak gereja terlalu banyak ngoceh. Dikit-dikit, bubar semua, nggak ada yang jadi. Tapi kalau dibunyiin nafiri, saya takut Tuhan datang duluan. Gitu. Kita belum Natalan, Tuhan udah datang, saudara. Ya, nggak seru deh. Oh, kirain pohon Natalnya udah ada. Gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya bunyi nafiri belum bunyi, itu berarti anggaplah Tuhan kasih kesempatan hidup saudara yang bunyi duluan. Bersedia enggak? Bersedia enggak? Pertama minimal saya bunyiin dulu saudara dari Alkitab. Begini loh bunyinya. Apa itu? Kalau bunyi sangkakala. Maka mungkin bunyi Alkitab agak enggak enak didengar di dalam di kuping atau di hati. Tapi begitulah umat Tuhan diajar, saudara. Tidak boleh protes dengan Musa. Tidak boleh protes dengan Harun. Tidak boleh protes dengan anak-anak Harun yang meniupkan nafiri. Nggak ada di dalam ayat Alkitab ketika anak-anak Harun membunyikan nafiri. Artinya cuman Eleazar dan Itamar, kan ada 2 nafiri. Ya toh, jadi 1 nafiri pasti dibunyikan oleh Eleazar, yang 1 Itamar. Nah kalau hanya Eleazar yang membunyikannya, maka bunyi itu hanya untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin. Tapi kalau Eleazar dan Itamar membunyikan keduanya, berarti orang Israel kumpul semua. Mengapa harus Eleazar yang membunyikan untuk mengumpulkan pemimpin? Karena Eleazar lebih tua.
Allah atur begitu, tapi orang Israel nggak bilang, Eleazar tahu dong, kita lagi rias-rias ini. Kita lagi belanja-belanja ini, yuk suruh kita kumpul lagi. Tunggu dong. Ya. Kalau Tuhan kasih aturan, bunyikan. Tapi kemudian orang-orang lain kasih usulan sama Eleazar. Jangan dibunyiin, ntar 5 menit lagi. Maka gak akan jadi ngumpul. Karena masing-masing orang pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Tuhan bilang gak pakai, bunyiin. Yang tidak kumpul, mati. Yang jalan tidak sesuai dengan barisannya, mati. Itu minggu lalu kita lihat loh. Yang jalan menyeberang garis batas itu, kan udah ada bayangan toh yang disebabkan oleh awan itu. Kayak kita payungan kan ada garisnya. Alkitab bilang ngelewatin itu binasa, mati. Ikut Tuhan sudah pikir enak? Nggak enak. Tapi herannya saudara mau ikut Tuhan itu loh. Lebih mengherankan lagi saya jadi hamba Tuhan gitu loh. Saya tanya sama beberapa orang, ikut Tuhan enak nggak? Enggak. Tapi ada juga yang bilang, enak. Bahkan ada lagunya, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Cakep saya bilang. Ini orang nyanyi begini, belum tentu dia manis di bibir tapi manis di hati. Cuman karena dia lagi melo aja, tak pernah kecewa. Awalnya nyanyi gagah, lama-lama tak pernah kecewa. Itu kecewa, itu tetap kecewa. Cuman karena lagunya nggak ada kata tidak, ya saudara terpaksa nyanyi tak pernah kecewa. Bohong itulah saudara. Pepu punya. Makanya ada orang yang protes dengan lagu ini. Saya protes dengan lagu ini. Gak mungkin orang Kristen gak pernah kecewa. Ayo saya tanya sama saudara, gak usah dijawab. Ada gak fase saudara pernah kecewa ikut Tuhan? Pasti ada dong. Makanya lagu ini kan harusnya diganti. Kadang-kadang kecewa gitu. Mengikut Yesus. Tapi kita dimarah dia sama pengubah lagunya. Gak boleh saudara. Mungkin pengubah lagunya punya kesaksian. Tapi itu tandanya kalau mau mengucapkan sesuatu bersaksi hati-hati. Ini kan suara kehidupan ini. Hati-hati kalau memang kita pernah bilang kecewa sama Tuhan. Kita bilang aja, Tuhan justru karena itulah ampuni saya ingin belajar. Gimana caranya saya tetap suka hati walaupun kadang kecewa. Mungkin yang mengecewakan bukan Tuhan sendiri. Orang lain yang mengecewakan. Mungkin yang mengecewakan adalah pimpinan gereja. Saya juga manusia saudara, siapa tahu mungkin ada perkataan saya mengecewakan saudara. Bisa jadi kan, namanya juga manusia. Tapi kadang-kadang kan lain yang di hati, lain yang di bibir. Hanya bagaimana saudara dapat menempatkan dirimu di dalam barisan umat Tuhan. Mau kayak kecewa kayak apapun, saudara tetap ada di dalam barisan umat Tuhan. Seperti orang Israel. Mungkin mereka belum siap ketika nafiri dibunyikan. Mereka gak mau protes. Mereka tetap berkumpul. Saudara dikecewakan oleh siapapun. Saudara gak mau gubris. Saudara tetap beribadah. Itu buat saya sudah merupakan satu suara kesaksian yang konkret. Jadi saudara gak akan dikalahkan dengan suara orang lain. Dengan suara pesimis. Dengan suara false dunia ini. Dengan suara-suara sumbang dari orang-orang yang tinggal di dekat saudara. Saudara hanya fokuskan untuk mendengar suara Tuhan. Suara kehidupan yang akan mengumpulkan kekuatan kita untuk membuat kita berjaga-jaga. Dan kita ada tetap dalam barisan persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam barisan itulah nanti pasal ke pasal saudara akan lihat Tuhan akan perlihatkan kekuatannya di depan mereka. Di dalam barisan-barisan itulah Allah akan tunjukkan keunikannya. Tapi yang di luar barisan itu mereka tidak akan dapatkan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar banyak firman. Satu yang bisa membersihkan hidupmu hanya firman.
supaya ketika engkau bersuara, makin jelaslah isi dari suara saudara itu kebenaran. Ya, karena memang isinya adalah firman. Maka saudara pun bisa tahu, bisa mengukur sesiap apakah saudara untuk menantikan kedatangan Tuhan dan suara Tuhan yang mengumpulkan kita. Jadi sering-sering bersuara, tapi bukan suara yang membalas sakit hati, membalas kecewa. Gitu. Pernah kecewa ikut Tuhan, saudara? Ya, kelihatan kok muka-muka kecewa sebenarnya ini. Cuma saudara gak jujur aja. Oh, saya gak kecewa nih. Kenapa? Mau Natalan gitu. Bulan ini yang paling kecewa itu adalah babi, kambing, itu mereka akan patah hati bulan-bulan ini, saudara ya. Ya, kenapa mereka tahu ini adalah bulan-bulan penuh dengan suara kematian buat mereka. Gitu. Tapi buat kita ini suara kehidupan. Jadi jangan takut untuk menyuarakan hidup ini. Maka sering-seringlah saudara baca firman. Sesempat mungkin saudara baca, tapi saya ingatkan, jangan baca di dalam hati. Baca di dalam kamar boleh, tapi suarakan. Suarakan saja. Orang Ibrani kalau membaca itu, saudara, karena memang hurufnya kan banyak garis lurusnya, dia pakai alatnya, dia mesti begini bacanya. Tapi bersuara. Dia bersuara. Seperti dalam Kejadian pasal 6 ayat-ayat ini. Dia bunyikan Adonai Elohenu Adonai Ehad gitu. Jadi dengan apa? Dengan ditunjuk gitu. Persis gaya dari toko sebelah kan begitu. Tunjuk. Tapi bacalah dengan bersuara. Supaya dengan begitu saudara tahu, oh iya, ada yang harus dunia baca dari hidup saya. Dan ketika dunia baca dari hidup saya, itulah suara saya. Amin. Amin. Yakin amin. Saya masih punya 10 ayat nih, kalau nggak amin saya tambahin, saudara. Ya, jadi bersuara. Maka pemain musik juga, nih mumpung udah kumpul pemain musik, belajarlah kalau lagi memainkan musik, ikut menyanyi di dalam hati. Oh iya, nanti saya tambahin ayatnya. Ikut menyanyi, ikut bersuara. Jadi bukan cuman musiknya yang bersuara, hatimu pun ikut menyanyi. Jadi indah. Pernah lihat ya tim-tim band kalau mereka kadang-kadang mereka ikut nyanyi kan, gitu. Ikut menyanyi. Semua ikut menyanyi, multimedia ikut menyanyi. Nggak cuma mantengin doang nih, gambar bergeser, nggak adu mati dimarahin gembala. Nyanyilah makanya biar enjoy saudara. Ya. Karena saudara nggak nyanyi maka jadi stres. Nyanyi, bersuara supaya terbiasa hidup mengeluarkan suara. Kita berdiri. Nah ini nyanyi apa yang kira-kira bertema dengan suara? Gitu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Supaya dalam hidup kita keluar suara. Ingat, Yesus pernah berkata, kalau dari mulutmu tidak ada keluar pujian, aku akan suruh batu-batu ini memuji Tuhan. Itu merupakan tamparan keras saudara kalau sampai Tuhan tidak menemukan dalam hidup orang percaya ada suara yang dikumandangkan, suara kehidupan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Semua ku berikan
kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Allah bekerja bukan hanya untuk menunjukkan kekuasaannya, tapi Allah bekerja untuk memperlihatkan kemegahannya. Ada seni, supaya orang tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan ada seni, ada keindahan, ada kemegahan, ada keajaiban, ada kehikmatan, ada kuasa yang menghidupkan. Percayalah saudara, pekerjaan Allah bukan monoton. Tapi karena kita yang tidak tahu cara membawa diri, kita anggap pekerjaan Tuhan itu membosankan. Padahal Alkitab mengajar Allah bekerja juga dengan menggunakan aspek seni, keindahan. Bayangkan jikalau umat Tuhan itu dengan seluruh kemegahannya kita miliki. Tertib, semua serba tertib, karena taat firman, taat dengan aturan, taat dengan kesepakatan, tertib. Saya percaya lebih dari ketertiban Allah dapat percayakan kuasa. Pasal-pasal berikut minggu depan kita akan lihat, ketika orang Israel tetap ada dalam barisan, Allah bekerja dengan lebih hebat, memperlihatkan kuasa. Dimulai dulu dengan keindahan hidupmu, keindahan suara kehidupanmu. Tuhan akan lengkapi gereja kita, Tuhan akan lengkapi saudara dengan keindahan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang pakai emas murni. Tuhan, ku senangkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
jiwa kami ini mati, tanpa jiwa tubuh ini adalah benda mati. Seperti halnya alat-alat musik tidak berjiwa, itu adalah benda mati. Tapi jika dibunyikan suara, maka suara itu yang akan menggerakkan gairah, menyalakan kehidupan. Sama seperti hidup kami. Kami punya jiwa, tapi jangan sampai tubuh kami mati lebih dahulu. Karena tidak ada suara yang menggerakkan kehidupan. Tidak ada suara yang menggerakkan iman. Bahkan iman kami sendiri pun tidak bergerak, karena kami tidak bersuara tentang firman. Yesus, tolong kami Tuhan. Jangan sampai kami hidup tapi sebenarnya kami mati. Karena jiwa kami tidak pernah mengeluarkan suara, tidak pernah mengeluarkan suara kesaksian, tidak pernah mengeluarkan suara kebenaran. Tuhan, 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 ubahkan umat-Mu supaya kami mengalami kehidupan yang dapat dirasa oleh banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ialah firman-Mu menjadi satu kegairahan. Biarkan umat-Mu, gerakkan umat-Mu untuk membaca firman Tuhan dengan bersuara, agar bangkitlah gairah hidup, gairah dalam iman mereka sendiri yang akan berdampak bagi banyak orang. Pagari umat-Mu dengan pemeliharaan-Mu, pagari umat-Mu dengan firman-Mu. Berkati usaha mereka Tuhan, berkatilah aktivitas keseharian mereka, berkati ibadah-ibadah mereka Tuhan, berkati partisipasi mereka Tuhan, berkati kontribusi pengorbanan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati seisi rumah Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan di dalam pekerjaan maupun di rumah. Berkatilah mereka di dalam istirahat. Berkatilah mereka di dalam waktu-waktu mereka bersenda gurau, beristirahat. Berkatilah mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Peliharalah mereka dengan baik, supaya mereka masih dapat punya waktu untuk menyuarakan kebenaran dari dalam hidup mereka. Berkat-Mu turun atas mereka, keluarga demi keluarga, orang per orang, seluruh anggota keluarga di dalam rumah Tuhan, berkati dengan sehat, dengan kebahagiaan. Pagari dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Korban-korban persepuluhan yang mereka bawa Tuhan, berkati. Korban-korban syukur yang mereka bawa juga Tuhan, berkati. Apapun yang mereka bawa Tuhan, berkati. Mereka belajar untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan berkati. Karena begitulah janji firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan tolong yang lemah, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan yang susah. Tunjukkan bahwa firman-Mu tetap bersuara dan berkuasa. Kalimat-kalimat, tulisan-tulisan dalam Alkitab ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi suara yang berkuasa. Kami bunyikan dengan iman, Tuhan yang akan mengerjakan kuasa di dalamnya, dan kami akan menyuarakan kesaksian kemenangan iman kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan tolong acara demi acara yang dipersiapkan khususnya untuk Natal dari gereja kami. Tuhan yang akan memberikan apa yang kami perlukan, khususnya
untuk mereka yang ikut mendukung pelayanan Natal ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dan memberikan hikmat. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tibakan kami di rumah dengan sukacita dan selamat daripada Tuhan. Kami kembali untuk waktu-waktu persekutuan lagi yang akan datang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu.